Air mengalir dalam sebuah pipa yang luas penampangnya 10 cm. Berarti ini luasnya 10 cm kuadrat. Untuk mengisi penuh bak yang volumenya 1 meter pangkat 3 dalam waktu 5 menit. Berarti T-nya 5 menit. Berapa kecepatan aliran air tersebut? Berarti ditanya V-nya. Nah, ini yang dalam satuan menit, kita ubah ke dalam detik. 5 kali 60 itu sama dengan 300 second. Ini yang satunya senti, baru kita ubah yang ini ya, karena ini kan satunya meter. Kalau ini harusnya satunya senti kuadrat, meter kuadrat. Berarti 10 cm kuadrat ubah ke meter, berarti 10 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Biar lebih singkat, berarti 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Nah, baru ke persamaannya. Persamaannya seperti apa? Persamaannya itu adalah debitnya sama, Q1 sama Q2. Nah, debit itu kan ada dua persamaannya, V kali A, berarti V1 kali A, berarti persamaan yang Q1 ini yaitu V kali A aja ya. Nah, persamaan yang kedua, debit itu adalah volume bagi waktu. Nah, tergantung di soalnya itu yang diketahui apa, volume sama waktu, berarti kita pakainya yang volume per waktu ya. Nah, berarti yang ditanyakan kecepatannya, berarti V sama dengan volume bagi luas dikali dengan waktu. Tinggal kita masukin aja angkanya, volume tadi 1 bagi luasnya tadi 10 pangkat minus 3 dikali dengan waktunya tadi 300 atau 3 kali 10 pangkat 2. Nah, lanjut aja di bawah sini. 1 per 3 kali 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat 2, berarti 2 tambah min 3, pangkatnya dijumlahin ya, berarti min 1. Berarti 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 1 naikin ke atas jadi 10 pangkat 1 atau 10 per 3. 10 bagi 3 itu sama dengan 3,3 sekian. Berarti jawabannya adalah B ya, 3,33 sekian. Nah, jawabannya B. Oke, baik. Selanjutnya kita bahas soal nomor 17. Nah, di soal nomor 17 ini menjelaskan air mengalir dari pipa penampang 25 cm kuadrat ke 5 cm kuadrat. Berarti ini ada dua luas ya. Luas yang pertama misalkan 25 cm kuadrat, terus ke luas yang kedua 5 cm kuadrat. Jika kecepatan aliran pada penampang besar itu berarti yang A1 ini. Berarti V1-nya itu 2 meter per second. Maka kecepatan aliran air pada penampang kecil itu berapa V2-nya, Pak? Tanya ya. Berarti kalau misalkan ada air yang mengalir dalam suatu luas penampang, berarti debitnya itu sama. Debit 1 sama dengan debit yang kedua. Debit itu kalau misalkan dikasih tahu V sama A, berarti V kali A. V1A1 sama dengan V2 kali A2. V1-nya 2, terus A1-nya 25, terus V2-nya ditanya, terus A2-nya 5. Maka V2 sama dengan 25 kali 2 sama dengan 50, 50 bagi 5 sama dengan 10. Satuannya meter per second. Berarti jawabannya adalah E. Nah, nomor 18. Nah, di nomor 18 ini sayap pesawat ya. Jadi sayap pesawat dirancang agar memiliki gaya angkat ke atas maksimal seperti gambar. Jika V adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara sesuai dengan asas Bernoulli, rancangan tersebut dibuat agar apa? Jadi sayap pesawat itu dibuat
seperti ini misalkan ya. Nah, agar kecepatan udara yang mengalir di atasnya ini adalah lebih besar dibandingkan kecepatan udara yang mengalir di bawah. Nah, supaya apa kecepatan udara ini? Supaya tekanannya yang di bawah itu lebih besar. Jadi misalkan ini kecepatan udara yang di atas adalah V2, ini misalkan V1 ya. Berarti P1 yang di sini, P2 yang di atas misalkan. Maka V1-nya ini lebih kecil daripada V2. Kalau V-nya lebih kecil, maka tekanan P1 ini lebih besar daripada P2. Jadi kebalikan dari V ya. Kebalikan dari kecepatan. Kalau kecepatan di situ kecil, maka tekanannya besar. Berarti V1-nya lebih kecil daripada V2. Sehingga menghasilkan tekanan yang bawah ini lebih besar daripada P1. Kalian tinggal cocokin aja dengan jawabannya. Berarti yang di bawah itu yang B ya. Berarti misalkan yang bawah itu B, berarti sesuai dengan penjelasan tadi, berarti VB ini lebih kecil daripada V yang di atas, yaitu yang A. Berarti kalau V-nya lebih kecil, maka P-nya yang B itu lebih besar daripada P yang di atas, yang A. Berarti pilihan jawaban yang tepat adalah kita tentukan VA lebih besar daripada VB, sehingga PA salah, yang B, yang A VA-nya lebih besar daripada yang B, sehingga PA-nya lebih kecil. Berarti pilihannya yang A. Nah, lanjut ke soal selanjutnya, nomor 19. Perhatikan hal-hal berikut ini: semprotan obat nyamuk, venturimeter, pompa hidrolik, gaya angkat pesawat. Hal-hal di atas yang terkait dengan penerapan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ya. Jadi hukum Bernoulli ini fluida yang mengalir ya, menjelaskan fluida yang mengalir. Yang mana aja nih penerapan dari fluida yang mengalir atau hukum Bernoulli? Semprotan obat nyamuk, venturimeter. Kalau pompa hidrolik ini dia hukum Pascal. Terus gaya angkat pesawat ini termasuk Bernoulli. Berarti jawabannya 1, 2, dan 4. Berarti C. Selanjutnya nomor 20. Sebuah mesin hidrolik mempunyai piston kecil dan besar. Kedua jari-jarinya berturut-turut. Nah, ini jari-jari yang dikasih tahu ya. Jari-jari yang pertama misalkan 2 cm. Jari-jari yang kedua 10 cm. Jika pada piston yang kecil dikerjakan gaya 50 Newton, berarti yang kecil tadi yang R1. Gayanya berarti F1-nya 50 Newton. Terus yang ditanya maka beban yang mampu diangkat piston besar, berarti yang ditanya itu berarti F2. Kalau dikasih tahu gaya sama jari-jari atau diameter, maka persamaannya itu adalah F1 per R1 pakai kuadratnya sama dengan F2 per R2 kuadrat. Karena dia sama-sama cm, nggak usah diubah. Berarti F1-nya 50, terus dibagi dengan 2 kuadrat, sama dengan F2-nya ditanya, terus dibagi dengan R2, R2-nya 10 kuadrat. Berarti 50 per 4 sama dengan F2 per 100. Nah, sama-sama dibagi 4 sama 100 nih. 100 bagi 4 25. 25 kali 50, sehingga itulah F2-nya. F2 sama dengan 50 kali 25, itu sama dengan 1250 Newton. Berarti jawabannya adalah yang B.